Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak saya sehat. Ya. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sesuai dengan teman kita di kantor kemarin. Ibu ada yang ingin disampaikan ya. Iya Bapak. Jadi pertemuan kali ini saya kesini datang ingin mendengarkan apa yang menjadi kendala Ibu atau masalah dalam rangka Ibu selaku kepala sekolah. Namun pembicaraan ini sifatnya rahasia kita berdua. Iya Bapak. Kemudian saya ingin pertemuan ini hanya sebagai perencanaan, percakapan perencanaan, tidak terlalu masuk ke dalam. Jadi sifatnya kita akan melakukan beberapa pertemuan dalam rangka kita mencarikan solusi bersama masalah yang ada. Ya. Siap Bapak. Jadi kalau Ibu sudah siap, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Gimana, siap? Siap Bapak, dengan senang hati. Ya. Jadi yang pertama, tujuan Ibu ingin saya datang ke sini ingin menyampaikan apa? Jadi Bapak, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih atas kesediaannya Bapak datang dan mendengarkan curahan hati saya Bapak. Jadi memang karena kondisi saya sebagai seorang kepala sekolah baru masih perlu banyak pengalaman-pengalaman yang harus digali Bapak. Jadi ada kendala-kendala yang saya alami selama ini Bapak. Yang pertama, kendala saya datang dari diri saya sendiri, yaitu kendala untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekolah ini Bapak. Kemudian juga kendala yang kedua, karena memang lingkungan baru dan posisi baru, saya banyak bertemu dengan teman-teman baru, guru-guru dan tenaga kependidikan yang memiliki banyak karakteristik. Jadi proses mendalam ini saya juga prosesnya masih ada kendala gitu Bapak. Kemudian untuk yang ketiga, kendala saya dalam proses mengelola dan melakukan kolaborasi dengan teman-teman guru dan juga lingkungan masyarakat di sekitar sini. Baik Bu. Jadi kalau saya tangkap ada tiga topik yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kesulitan Ibu dalam beradaptasi pada lingkungan baru. Iya. Karena Ibu promosikan tempat yang baru, Ibu kesulitan beradaptasi. Iya Bapak. Kemudian yang kedua, ya karena ada tempat baru, tentunya ada teman-teman baru atau guru yang ada di sini. Ibu perlu memahami, mendalami karakter masing-masing. Kemudian yang ketiga, kesulitan dalam berkolaborasi. Mungkin dari efek dari yang kedua. Ya, karena belum dalam karakter. Setelah ini misalnya ingin dicapai setelah mungkin Ibu bisa beradaptasi, bisa memahami karakter dan bisa menjalin kolaborasi dengan teman-teman, yang ingin dicapai itu kemana arah tujuan? Tujuan saya Pak yang pertama dalam hal beradaptasi, yang pasti saya berada di sini bukan hanya untuk sementara Bapak, jadi dalam jangka panjang gitu Pak ya. Jadi otomatis saya harus melatih diri saya beradaptasi dengan baik agar bisa ke arah yang kedua tadi. Setelah saya mampu beradaptasi baik dengan lingkungan sekolahnya, kemudian juga beradaptasi dengan teman-temannya, saya secara tidak langsung akan berusaha juga mendalami karakter teman-teman yang ada di dalamnya. Sehingga kalau sudah dalam pendalaman karakter dari interaksi sehari-hari dengan teman-teman, otomatis nanti akan berlari ke poin ketiga. Saya kalau bisa mendalami karakternya teman-teman, otomatis proses menjalin kolaborasi untuk kemajuan sekolah ini tentunya Pak ya, baik untuk pembelajaran dan menyamakan tujuan, itu akan lebih mudah tercapai. Baik Ibu, jadi tujuan akhirnya ini kalau saya simpulkan
ingin mengembangkan sekolahnya lebih baik. Iya, iya Bapak. Mungkin Ibu bisa membayangkan Mhm. untuk mencapai ke arah tujuan tadi, kendala yang mungkin timbul. Iya. Kendala yang akan timbul yang pertama dari saya sendiri Bapak. Jadi kendalanya karena keinginan saya, anggaplah keinginan saya terlalu besar gitu Pak ya untuk sementara ini menurut saya. Jadi saya harus meningkatkan kepercayaan diri saya, kemudian saya juga harus meningkatkan kapasitas dan kemampuan saya. Dan kendala berikutnya adalah di mana karakteristik tadi yang bermacam-macam, maka pola pikir mereka juga bermacam-macam, mindset mereka juga bermacam-macam, dan memang sulit kan Pak untuk menyamakan atau mengubah mindset dari seseorang dari A menjadi ke B itu sulit. Jadi semuanya butuh proses. Nah, dan proses ini juga merupakan salah satu tantangan proses mengubah mindsetnya teman-teman dan juga mengarahkan teman-teman untuk menjadi satu tujuan dengan pemikiran yang saya inginkan. Ya. Satu yang ketinggalan, Iya Bapak. kendala dalam melakukan kolaborasi dengan teman-teman guru. Iya Bapak. Jadi gambarannya dalam rangka Ibu ingin mencapai tujuan tadi, memaksimalkan potensi sekolah, kemudian ingin menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan harapan Ibu. Kendalanya untuk melakukan kolaborasi itu kira-kira gambaran Ibu seperti apa? Ya, gambaran saya sementara ini Pak ya, mungkin kendala kenapa kolaborasi itu belum bisa gitu, mungkin karena saya masih belum terlalu dalam memahami karakteristiknya teman-teman. Begitu pula sebaliknya teman-teman pun belum begitu tahu dengan apa yang saya inginkan. Mungkin kendala yang saat ini terjadi seperti itu Pak. Kemudian dalam rangka mengatasi kendala yang itu tadi, apa yang Ibu akan lakukan? Ya, banyak hal yang ini saya bayangkan ini Pak setelah berbicara saat ini. Yang pertama saya akan lakukan, mungkin saya akan berbicara dengan diri saya sendiri. Saya akan mengajak hati ini dan diri ini untuk lebih percaya diri. Kemudian saya juga akan datang berkeliling sebagai dalam rangka untuk adaptasi nih Pak. Datang seperti yang di sini Bapak kali sendiri, sekolah saya berada di sekitar lingkungannya masyarakat, di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Saya juga akan datang ke lingkungan masyarakat, ada misalnya di lingkungan sini, di lingkungan jualan, saya datang ngobrol itu kalau dengan masyarakatnya. Tapi kalau dengan teman-teman gurunya, mungkin saya akan duduk bersama, akan lebih sering dalam forum rapat, ataupun mungkin juga nanti saya akan memanggil secara personal Pak, ngobrol secara personal. Dari situ juga akan tercipta hubungan dan harapan saya Pak ya, dengan komunikasi yang baik dengan teman-teman, kolaborasi ini bisa tercapai. Kemudian juga salah satunya ini saya baru terpikir sekarang Bapak, mungkin nanti dalam proses rapat ini saya akan melakukan ada target Bapak. Jadi kesulitannya apa, targetnya saya kasih target ke teman-teman, teman-teman juga menyampaikan kesusahannya apa, kemudian kalau dalam rapat berikutnya akan ada evaluasi. Mungkin itu saya kira akan lebih efektif juga Bapak. Kayaknya lebih menarik. Sebetulnya kalau kita lanjutkan ke percakapan pemecahan masalah, kayaknya tambah seru ini. Oh iya Bapak. Tapi saya batasi saja untuk Iya, percakapan kali ini hanya merupakan percakapan perencanaan, sehingga percakapan berikutnya nanti Ibu bisa lebih menggali potensi Ibu dalam rangka mencapai tujuan tadi dalam pemecahan masalah, tidak masalah Ibu ya. Iya, siap Bapak. Terakhir Bu, Iya. Kira-kira perbincangan pada pagi hari ini ada manfaatnya enggak buat Ibu? Alhamdulillah Bapak, manfaatnya saya rasa sekarang ini banyak Bapak. Yang pertama, dari sebelum saya berbicara dengan Bapak, mendapatkan umpan balik dari Bapak, saya merasa di hati ini penuh Bapak. Saya merasa bingung apa yang harus saya lakukan. Tapi dengan mendapatkan umpan balik dari Bapak selaku pengawas sekolah,
saya sekarang mendapatkan pencerahan, seolah-olah jalan keluar yang ada di dalam hati saya ini kok ya tiba-tiba keluar ngalir gitu Bapak. Jadi yang pertama ini saya lega, yang kedua saya mendapatkan solusi keluarnya dari diri saya sendiri. Kemudian mungkin nanti solusi ini akan saya catat Bapak sebagai langkah-langkah yang akan saya lakukan dan akan saya tindak lanjuti di sekolah ini. Baik Ibu. Eh, Target Ibu dari Ibu sini Mei Bu ya. Iya. Nanti targetnya tuh sampai, kalau saya beri rekaman sampai Desember ya. Untuk adaptasi, untuk pemahaman karakter kamu, kemudian bisa melakukan kolaborasi secara maksimal. Dari bulan Mei sampai Desember ini, kalau saya beri tangan nanti bisa di puncaknya bulan Desember, kira-kira capaian Ibu sampai di mana tadi? Kalau sampai Kalau Desember tangannya ya. 1 sampai angka 10. 1 sampai 10 posisi saya gitu Ya. Pak ya. Keberhasilan, tingkat keberhasilan sampai Desember gitu. Perkiraan Ibu. Perkiraan saya Pak, kalau misalnya ini sampai Desember nih, sampai Desember rentangan yang akan saya capai mungkin di posisi 6 Pak. Ya saya yakin Pak, kenapa? Karena dengan percakapan barusan saya menemukan ide-ide baru. Jadi insya Allah bisa saya segera laksanakan. Karena bulan September. Oktober, November, Desember, kurang 3 bulan lagi. Nggih, insya Allah siap. Harapan saya malah harus lebih dari itu. Mudah-mudahan nanti saya berikutnya Ibu lebih percaya diri lagi, Iya Pak. lebih fokus menggali potensi yang ada pada Ibu. Saya yakin dan percaya Ibu punya potensi dalamnya, mungkin masih tersumbat, masih belum ketemu Ibu ya. Jadi kita pertemuan berikutnya kita eksplorasi bersama, karena nanti bisa ada solusi terbaik. Siap Bapak. Baik, terima kasih Bu untuk percakapan perkenalan pada pagi hari ini kita cukupkan. Iya Bapak. Kita akan melakukan percakapan berikutnya kira-kira kapan? Saya siap Bapak datang ke sini ini 1 bulan lagi mungkin untuk melihat progres yang sudah saya lakukan di sekolah. Jadi awal bulan Oktober saya kesini lagi. Siap Bapak. Terima kasih Bu. Sama-sama Semoga Bapak. sukses. Terima Amin, kasih. amin. Terima kasih. Waalaikumsalam Bapak. Sendiri Bu ya. Monggo Bapak.